Putri, apa kamu sudah pergi ke tempat kencannya? Di jalan. Dia itu kan tuan muda grup Pratama. Kamu jangan... Sebenarnya, pria dan wanita memang seperti itu. Nafsu dulu baru cinta. Membanting tulang demi sesuap nasi. Aku tahu segalanya tentang kamu dan kamu tahu segalanya tentang aku. Cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Pengacara Putri. Katanya dari baju dalam bisa tahu sifat wanita. Baju dalammu hari ini model apa? Warna apa? Biar aku analisis. Tuan Pratama, tolong jaga martabatmu. Pengacara Putri, kamu gak puas sama aku? Aku cuma suka pria seperti ini. Tuan Pratama, lihatlah wajah babimu itu. Bisa dibandingkan dengannya? Kalau kamu rela demi aku untuk operasi wajah jadi seperti ini, mungkin aku bisa mempertimbangkan. Kamu bilang siapa babi? Aku baru puji sedikit, benar-benar merasa seperti bidadari, iya kan? Aku nggak berani dibandingkan bidadari. Justru kamu mirip leluhurmu. Jadi, kamu suka sama aku? Bos, tadi aku bilang aku suka kamu. Jangan suka aku. Aku nggak punya waktu untuk pacaran. Daripada kamu buang waktu begini, lebih baik cari lebih banyak klien. Ambillah lebih banyak pekerjaan. Baik, kritik kamu benar sekali. Hari ini aku pergi kencan hanya karena desakan keluarga. Jadi aku pinjam saja wajahmu ini. Wajah tampanmu. Anda nggak perlu khawatir. Tadi sudah direkam. Sudah. Kalau begitu, pergi sembelih babi itu. Hei kamu! Tuan Pratama, ucapan Anda tadi aku sudah rekam semua. Menghina wanita di tempat umum, melanggar sanksi ketertiban umum, dan membuatku sangat trauma. Kalau Tuan Pratama mau berdamai, dalam seminggu datanglah untuk membahas ganti rugi. Kalau nggak mau berdamai, kita ketemu di pengadilan. Sampai jumpa, Tuan terdakwa. Kantor pengacara Rama. Wah, jadi pria tadi itu iblis di meja hijau. Arif. Nenek mau aku nikahi siapa? Putri, nikahi Putri. Aku akan dirawat di rumah sakit. Kalau enggak, aku akan pulang dan menunggu mati. Nenek, kenapa aku harus menikahinya? Nenek sudah pantau gadis di kantormu. Hanya dia, tipe idamanku. Ramalan nasibnya nenek sudah hitung. Putri bukan hanya membawa keuntungan bagimu, tapi juga untuk kantor pengacaramu. Dengarkan nenek, nikahi dia. Jangan suka aku. Aku nggak punya waktu untuk pacaran. Jadi canggung. Baru aja nolak. Gimana aku ngomongnya? Kamu dengar nggak? Dia ternyata ingat ulang tahunku. Gak jadi lagi. Gagal. Ibu tahu kamu pasti gagal. Untungnya, ibu sudah siapkan satu sama kayak kamu, juga pengacara. Tibanya jam 7. Cepat, pergi siap-siap. Ternyata ibu buru-buru panggil aku pulang, masih demi kencan. Pengacara Rizky itu pendapatan tahunan ratusan juta. Punya 5 rumah. Kalau kamu nikah, pekerjaan dan rumah adikmu, semuanya akan beres. Ada yang telepon. Halo, Kak Sinta. Gak datang. Iya. Wah, tumben sekali datang. Masih ingat pulang ke rumah ini? Kok kamu pulang? Mau pulang-pulang, bukan urusanmu. Makan. Ngapain cuman makan? Sebentar lagi kamu 30 tahun, gimana cari cara yang bagus nanti? Kamu gak buru-buru, tapi adikmu buru-buru. Dia sebentar lagi lulus. Dia mau beli rumah juga mau nikah. Kalau kamu gak nikah, siapa yang kasih uang? Ibu, aku bisa cari uang sendiri. Nggak usah dia bantu. Kamu gak perlu capek-capek. Ada kakakmu. Dia berkewajiban membantumu. Kewajiban?
Waktu SMA aku biayain pakai beasiswaku. Waktu dia kuliah aku biayain pakai gajiku. Sekarang setengah gajiku kamu suruh simpan untuk dia. Aku kakaknya bukan ibunya. Memangnya ibu mau aku bantu gimana lagi? Setelah aku lulus kuliah ibu langsung buru-buru menjodohkanku. Gak peduli umur, gak peduli penampilan, gak peduli sifatnya. Asal kaya ibu langsung buru-buru menjual aku. Baiklah. Kalau gitu jual aja aku di internet. Aku buka baju biar mereka lelang, yang tawar tinggi dapat aku ya. Ibu, selama ini dia yang membiayai aku. Bukankah aku bilang jangan ambil uangnya? Memangnya kenapa kalau minta uangnya? Keluarga ini hancur karena dia. Kalau bukan karena dia, apa ayahmu akan pergi dengan wanita itu? Aditya nggak punya ayah semua karena kamu. Harusnya dulu ibu cedik kamu. Sekarang ibu sudah besarkan kamu. Kamu harus balas budi. Untuk keluarga ini, korbankan segalanya demi adikmu. Jangan melunjak, kamu cuma pembawa sial. Dasar sial, gak tahu malu. Dasar pembawa sial, kenapa gak mati saja? Cukup! Omongan ini ibu bilang dari kecil. Dia sudah gak tahan lagi. Ibu gak lihat? Bosmu telepon. Halo, bos. Gak apa-apa, setengah jam lagi sampai. Bukan sengaja rayakan ulang tahunmu. Tadi ingat di jalan jadi baru beli. Hanya barang murahan. Gak suka buang aja. Ini beli pakai uang les. Bukan uang darimu. Tenang aja. Nanti kalau sudah kerja, semua uang yang kamu kasih selama ini akan kubalikin. Aditya, ibu benar. Karena kamu gak punya ayah. Kamu seharusnya benci aku. Jangan dengar ibu. Ibu kan selalu begitu. Nanti kalau ibu paksa kamu kencan lagi, cari aku. Jalan, Pak. Hah? HP-ku bukan hiasan. Bisa telepon aku. Kamu gak punya nomorku ya? Selama ini gak pernah telepon aku. Gak pernah SMS juga. Sudah jam 11 malam. Kenapa dia cari aku? Jangan-jangan karena kejadian pagi tadi. Kalau dia tahu aku suka dia pasti akan menghabisiku. Bos, aku hanya mengagumimu. Bukan suka sesama pria wanita. Kalau bos sungguh keberatan, gimana kalau aku bersumpah ya? Kamu akrab dengan nenekku? Nenekmu? Enggak akrab. Ketemu 5 kali, bicara 2 kali. Nggak akrab? Lalu kenapa dia maksa aku menikahimu? Nikah? Nikah sama aku? Hah? Untung juga ya. Aku mau tahu apa caramu. Manfaatin nenekku untuk naik status. Bukan. Bos, meskipun aku sudah lama naksir bos, tapi aku nggak berani. Gimana kalau bos suruh aku ketemu nenek temu sekali ya? Punya pacar? Enggak. Kalau gitu nikah sama aku. Kamu bisa minta apa aja. Asal nggak keterlaluan, aku akan setuju. Bos beneran mau nikah sama aku? Ini ulahmu. Aku bantu kamu bereskan. Jadi sekarang situasinya bos nggak nikahin aku. Nggak bisa? Kalau begitu bos tahu kondisi keluargaku. Ibuku itu sangat materialistis. Dia Nggak perlu tahu. Asal kamu mau, besok pagi ke KUA. Kalau nggak mau, bos, besok pagi di KUA. Aku tunggu. Arif, jangan pura-pura ya. Jangan tipu nenek. Suruh Putri bicara sama nenek. Nenek. Putri, kalian beneran sudah resmi? Benar nenek. Kami sudah resmi daftarkan pernikahan. Syukurlah. Nenek besok pulang. Suruh Arif ajak kamu pulang makan. Hah? Baik nenek. Anda tiba-tiba memaksa mereka menikah. Kalau sampai Arif tahu... Gak ada yang lebih cocok darinya. aku sibuk. Nggak sempat nikahan.
Kalau kamu peduli, nanti bisa aku ganti padamu. Tapi kapan tepatnya, aku nggak bisa jamin. Jadi, kita harus menikah diam-diam? Diam-diam dari orang kantor pengacara? Nikah itu bukan hal yang memalukan. Nggak usah sembunyiin. Besok belilah permen pernikahan. Bagikan ke mereka. Baik. Ini ada 2 kartu. Satu kartu ada 1 miliar, ini mahar untukmu. PIN-nya 6 digit terakhir tanggal lahirmu. Kartu satunya ada 200 juta. Ini untuk kebutuhan harianmu. Besok malam pulang sama aku, makan dengan keluarga. Beli mereka hadiah. Beritahu aku jika uangnya habis. Aku akan transfer secara rutin. Orang yang mengatur semuanya dengan sangat rapi. Sangat membuatnya disukai. Keluargamu suka apa? Bisa kasih aku daftarnya? Terserah. Kok bisa beli sembarangan? Sudahlah. Lagian, guru cukup akrab dengan keluarganya. Nanti tanya dia di kantor pengacara. Masuk. Pak Guru, aku... Sudah resmi nikah dengan Arif. Bagaimana Anda tahu? Aku baru mulai bilang. Pak Guru? Oh. Sudah resmi daftarkan pernikahan, jadilah hidup dengan baik. Sejak kamu magang, hanya menyisir kuncir kuda, ubahlah gaya rambutmu. Jangan terlalu kaku. Baik, terima kasih Pak Guru. Sebenarnya aku kesini mau tanya Pergilah kamu. bekerja. Semoga keputusan nenek itu benar. Cuma ketemu nenek, nggak perlu dandan secantik ini kan? Dari sudut pandang pekerjaan, Anda tampan dan gagah. Aku nggak boleh bikin Anda malu. Dari segi suami istri, Anda tinggi dan tampan. Aku nggak boleh bikin Anda malu. Lagian, apa menurutmu aku begini cukup cantik juga kan? Mulutmu ini memang cocok untuk cari muka. Jadi begini caramu membujuk nenekku. Malah salah pujian. Bos, tolong buka pintunya. Halo Tante, Kamu siapa? aku... Putri, sudah nikah kan? Kok masih manggil tante? Panggil ibu. Nenek bilang apa? Arif, apa maksudmu ini? Kamu nikah diam-diam? Aku ini ibumu. Hal sebesar ini gak bicara sama ibu. Aku yang suruh Arif rahasiakan. Mau salahkan? Salahkan aku. Ibu. Nasi sudah menjadi bubur. Jangan dibahas lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Jangan bicara lagi. Nenek, ini suplemen untuk nenek. Ini hadiah perkenalan untuk kalian semua. Halo semuanya, aku Putri. Pertama kali lihat kamu di kantor pengacara, Nenek langsung merasa kamu dan Arif cocok sekali. Nenek sangat menyukaimu. Malam ini jangan pulang, tidur di kamar Arif. Ibu! Temani nenek ngobrol. Aku lihat ibu. Ya. Nenek, kamu kenapa nenek suka sama aku? Cuma cocok aja. Kamu bilang, kenapa kamu setuju nikah sama Arif? Kenapa? Arif sesuai standarku.
bisa lepas dari buku juga. Soal perasaan, dibangun perlahan pasti ada. Nenek, sebenarnya aku naksir Arif bertahun-tahun. Aku cinta dia. Karena cinta dia, cari cara biar dia juga cinta kamu. Kok belum tidur? Di kamar ini cuma satu kasur. Kita gimana tidurnya? Meskipun pernikahan ini kamu yang rencanakan, tapi sudah resmi, jadi nyata. Suami istri tentu saja tidur di satu kasur. Aku nggak merencanakannya. Tadi nenek sudah bilang sendiri. Dialah yang memilihku. Penting sekali. Tentu aja penting. Kalau enggak, kamu pikir aku menjebakmu dan makin benci aku. Jadi mau tidur di kasur atau enggak? Mau. Malam pertama, cara mengurangi sakit. Tenang, banyak komunikasi. Mana berani aku melakukannya? Aku nggak berani bahas ini sama bos. Posisi aku cuma iseng-iseng. Anjing makan tulang. Memang aku anjing. Aku takut nanti Anda terlalu keras. Aku teriak-teriak nanti kedengar keluarga. Nggak apa, aku emang nggak tahu malu. Anda nggak malu? Tidur. Bos, malam ini nggak perlu melayani? Nggak tertarik. Dasar cuek. Nggak bisa tidur. Bos, Anda juga nggak bisa tidur. Kalau gitu, kita ngobrol aja. Kalau nggak bisa tidur, keluar sana. Masih berani melotot? Kamu sudah menendang leherku. Belum kulempar, sudah baik. Hei, tolonglah lebih lembut sedikit, boleh nggak? Pagi nenek, pagi tante, pagi kak. Pagi apanya? Semua keluarga menunggumu. Nggak malu? Nggak sopan? Keluargamu ada siapa aja? Profesinya apa? Orang tuaku bercerai sejak kecil. Aku dan adikku ikut ibu. Ibu adalah kepala perawat di res rujukan. Adikku kuliah S2 di Universitas Nusantara. Ayahmu kabur sama pelakor kan? Iya. Kamu kenapa? Dia sudah kerja di kantor 2 tahun. Aku pun nggak tahu. Kok kamu tahu? Aku nebak. Jaga mulutmu. Putri, kerja sana. Semalam Nadia dan aku ngobrol lama. Dia bilang Putri itu sama sekali nggak seperti yang terlihat. Dia pakai cara buat bujuk nenek. Kalau enggak, kenapa nenek pilih dia? Lalu gimana?
Mereka sudah resmi. Ngomong apa lagi? Sudah terlambat. Kalau gitu, kita bantu Nadia merebut Arif kembali. Ngomong apa? Walau ibu suka Nadia, jangan biarkan Arif selama menikah malah melenceng. Jadi, Bu, yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat mereka berdua bercerai. Hari ini Rizky mau ketemu aku soal kasus warisan. Kamu yang urus. Si itu musuh bebuyutan yang selalu kalah? Rizky? Kalau gitu, kalau dia menyalahkan aku dan mukul aku, itu termasuk kecelakaan kerja kan? Kalau kamu bisa buat dia mukul, ku jebloskan dia ke penjara. Biayanya ku angsur dan ku beri bonus. Kamu yang paling berjasa. Dasar licik, menganggapku sasaran dan masih aja merasa benar. Bos, sabuknya nggak bisa buka. Dasar bodoh. Satu ciuman pagi setiap hari, bos. Jangan lupakan aku. Halo Pak Rizky, saya Putri dari kantor hukum Rama. Putri? Bos saya tidak sempat hari ini, jadi saya yang diutus untuk bicara kasus. Santai. Bagaimana kalau kantor hukum aman? Gajinya 30% lebih tinggi daripada di Rama. Syaratnya terserah kamu. Terima kasih atas minat Anda, Pak. Saat saya nggak perlu berjuang demi uang lagi dan ingin hidup tenang, baru saya pensiun di kantor hukum aman. Mulutmu tajam juga. Cuma entah, kalau dicium seru juga nggak? Dasar pria brengsek. Dasar gila. Pak Rizky, kita bahas kasus aja. Hei, kamu datang. Kasusnya nggak penting lagi. Pak Rizky nggak bahas kasus, malah ngegodain aku. Boleh mukul dia? Semua orang tahu. Aku suka merebut cewek cantik. Aku baru bilang mau merebut Nadia. Arif langsung suruh kamu ke sini. Jelas dia mau menawarmu padaku untuk melindungi Nadia. Tujuan tercapai? Jangan-jangan kata Pak Rizky benar. Pak Rizky paham pikiran bos saya, tapi nggak pernah menang darinya. Hanya bisa karena Anda kalah skill? Karena nggak bahas kasus, saya nggak akan merepotkan Anda lagi. Saya permisi dulu. Sampai jumpa. Tenang, acara seru baru dimulai. Aku baru bilang mau menggoda Nadia. Arif langsung suruh kamu ke sini. Jelas dia mau serahkan kamu padaku untuk melindungi Nadia. Suara rekaman ini panjang sekali. Hanya untuk 2 kalimat terakhir. Apakah kinerjamu selalu separah ini? Untuk urusan kerja, langsung ke intinya. Aku putar rekamannya karena aku mau buktikan badanku dan hatiku semua milikmu. Tapi kata Rizky juga nggak salah. Aku memang memanfaatkanmu untuk mengalihkan perhatiannya. Kamu kenapa? Kamu sungguh jadikan aku umpan demi Nadia. Kita kan sudah menikah. Kasus Nadia sekarang sangat penting, tapi Rizky selalu mengganggunya. Itu akan mengganggu kerjanya. Kamu kan istriku. Wajib bantu aku hilangkan rintangan. Memangnya kamu nggak takut aku kabur sama Rizky? Kita sudah menikah. Maharmu juga sudah diterima. Tadi pagi, kamu malah manfaatin aku, bahkan cium aku. Kalau kamu beneran buta dan kabur dengannya, aku gugat kamu penipuan pernikahan. Kalau gitu, aku nggak manfaatin kamu. Ku balas ciumannya. Ingat,
Selanjutnya, tanpa izinku, jangan sentuh-sentuh aku lagi. Lepaskan. Nggak mau. Sekarang sudah bukan jam kerja. Kita kan suami istri. Lagian, tadi demi kamu, aku diganggu Rizky. Aku juga butuh ditenangin. Kalau kamu berani lagi, aku sungguh akan memukulmu. Aku belum naik. Arif kembali. Melamun sejam. Nggak bisa. Aku harus atur dia. Aturannya untukmu. Halo, Kamu kemana? Baru menikah malah nggak pulang. bos. Bukannya kamu yang tinggalkan aku di jalan, lalu pergi sendiri? Bos, aku salah. Lain kali, tanpa izin Anda, aku nggak akan cium Anda lagi. Jangan ulangi. Bagaimana cara membuat orang cuek ini berubah? Atau beli piyama seksi dulu? Aku tahu nenek yang memaksamu. Arif, pernikahan bukan main-main. Kamu pilih menikah diam-diam, sebenarnya belum siap kan? Oh, Nadia sudah kembali? Aku nikah sama siapa? Apa urusanmu? Kalau nggak ada urusan kerja, kamu bisa keluar. Masuk. Bos, aku baru mau tanya, mau turun makan bareng, langsung telepon. Kita memang sehati ya? Pengacara Nadia? Kapan Anda kembali? Lama nggak jumpa. Bukannya aku bilang kasih semua di kantor pernikahan. Kenapa nggak ada yang tahu kita menikah? Permennya sudah kubeli, tapi kulihat Anda sibuk. Kalau sekarang kasih permennya, pasti mereka akan mengelilingi Anda. Aku takut mengganggu kerjaan Anda. Kamu cukup peka ya? Semua karena diajari Anda. Oh ya bos, mau makan apa siang ini? Aku beliin ya. Nggak usah. Kita makan bareng. Oh iya, nanti sore ada urusan. Nggak ada urusan penting. Baguslah. Nanti sore aku bantu pindahan. Nenek semalam juga tanya, kenapa kamu tinggal di kontrakan? Nggak pantas. Sudah beres semua, bisa pindah kapan saja. Pengacara Nadia, kalau gitu kami makan dulu ya. Silakan. Arif, apa maksudnya? Aku ini istri saya sudah resmi. Mana bisa aku biarkan kamu menonjol?
Putri, apa otakmu sudah rusak? Kamu bertahun-tahun gak menyerah. Kenapa kamu tiba-tiba menikah? Apa kamu gila? Hidupmu sudah hancur. Bukankah aku sudah bilang? Kalau dia memaksamu menikah, kamu telepon aku aja. Kenapa gak cari aku? Pengacara Putri, kau diam-diam. Anak ini pacarnya. Ya sih pananya ya. Si brengsek itu di mana? Beresek apanya dia? Cepat cerai sekarang juga. Kalau nggak cerai, kubunuh dia. Biar kamu jadi janda. Pengacara Putri, di tempat begini malah mesra-mesraan. Kurang pantas kan? Ini pacarmu. Dia adikku. Bos, ini adik kandungku, Aditya Sari. Ini kakak iparmu, siapa? Siapa dong? Ngapain aku sapa? Kalaupun dia tampan. Kamu nggak boleh asal nikah kan? Aku cinta dia. Aku cinta dia, makanya nikah dengannya. Dia juga suka aku, makanya menikahiku. Benar, hal yang gak kuinginkan gak ada yang bisa memaksaku. Kamu tahu kan? Iya kan? Kalau begitu, jangan menyesal. Nadia, kedepannya soal kerjaan gak usah cari aku. Hubungi langsung Pak Kurniawan. Putri, ayo. Ayo, ayo makan. Putri ini diam-diam heboh ya. Kamu lihat tadi bosnya, sentuh kepala Putri. Ganteng banget, kelihatannya sayang banget sama dia. Aditya, meskipun hari ini kamu marah padaku, tapi aku senang. Sangat senang. Karena aku tahu, setidaknya masih ada keluarga yang peduli. Selama ini, aku jarang memperhatikanmu, karena penderitaan masa kecilmu berkaitan denganku. Aku nggak tahu bagaimana hadapinya. Aditya, kita baikan ya. Aku selamanya kakak kandungmu. Kamu juga selamanya adik kandungku. Selamanya. Oh ya, jangan tekel kepalaku lagi. Sakit loh. Menyebalkan, nggak bikin tenang. Tante Dewi, rumahku dibobol maling. Aku takut banget. Apa aku boleh menginap di rumah tante? Bos, kita pulang malam begini tiap hari. Apa nggak ganggu nenek tidur? Kamu gak mau tinggal sama ibuku ya? Enggak. Ibuku belum suka sama kamu. Cari cara biar dia suka. Hal ini untukmu gak susah kan? Daripada capek-capek cari muka mertua, mending ku ambil alih dia. Malam ini harus tidur bareng dia. Betul, buat dia tergoda. Bu, Nadia datang cuma beberapa hari, nggak ganggu. Arif, rumah Nadia dibobol maling. Dia takut tinggal sendirian. Aku mau dia menginap di sini beberapa hari. Masa? Kebetulan banget. Aku baru pindah, Nadia langsung datang. Gak bisa. Dia tinggal di sini. Putri gak akan merasa nyaman. Biarkan aja.
Keluarga Nadia semua di luar negeri. Tunggu sampai pencurinya tertangkap, baru dia pergi nanti. Arif, kamu jemput Nadia ya. Bantu bawa kopernya. Aku sibuk. Dia punya tangan dan kaki. Biar dia bawa sendiri. Nadia, sini aja. Tante sekarang akan siapkan kamarmu. Nak, sini. Sini duduk. Ibu Arif itu sebenarnya gak berniat jahat. Dulu, ayah Arif dan kakaknya setelah kecelakaan, dia jadi sedikit terganggu. Makanya untuk beberapa hal, lebih baik nurut aja. Nenek, lalu nenek suruh Arif menikahiku, apa nenek gak takut dia jadi tersinggung? Dewi memang keras kepala, tapi dia gak tega. Arif menderita. Nanti kalau dia menyulitkanmu, kamu pindahkan Arif aja sebagai pelindung. Dia suruh Nadia tinggal di sini, memang ada kekhawatiran. Tapi di saat yang sama, apa niat sebenarnya dia? Kamu seharusnya bisa tebak. Nenek, maksud nenek... Kalau perlu, nenek akan bantu kamu.